Oke, welcome to Love Life Balance. Tepuk tangan dulu boleh ya, oke. Ya. Jadi hari Minggu ini spesial banget karena kita ada temanya. Temanya tadi Emang Love biasanya Life nggak ada Balance. tema ya? Biasanya ada tema juga, ada. tema bulanan tapi iya. oke. Kurang spesial ya? Kurang spesial, nah sekarang tuh spesial banget. Nah lihat setnya juga kan. Keren banget. Ya kan? Bapak kamu tuh gak pernah nih duduk-duduk di sini nih. Ya, gak pernah ya, oke. Tapi ngomong-ngomong kalau spesial, kok Bang Douglas hitam gini sih? Apanya kulitnya? Ini kan Valentine, saya aja pakai merah gitu ya. Ini pembicara kita udah matching banget serasi. Bang Douglas kok hitam? Saya nyesain. Ini pink atau merah nih? Pink lah ya. Pink merah lah. Ya ini Blackpink. Oh Blackpink, siap. Oke lah kalau gitu. Disambung-sambungin aja. Memang Caca ngerayain Valentine gitu? Ngerayain? Ngerayain? Sama si Putih. Ngerayain sama si Putih ya sama anjingnya. Kalau saya tanya dong, aduh saya gak ditanya lagi ini. Gimana? Mau nyombong soalnya. Yaudah deh Bang Douglas ngerayain emangnya. Saya gak ngerayain, tapi kenapa saya gak ngerayain? Karena kan Valentine itu 14 gitu ya. Saya jadiannya di tanggal itu, deket-deket situ. Oh gitu. Di 24 Agustus lah pokoknya. Rada jauh ya. Jauh dong. Jadi daripada dinner lagi, ya udahlah nanti satuin. boncos ya lama-lama ya. Jadi disatuinnya ke tahun depan kalau bisa. Kasian banget ceweknya. Aduh. Iya gitu. Ini Caca tadi namanya Caca, dulu namanya View. View. Kenapa tuh? Nama panjangnya I love you. Saja. Aduh. Ini by the way, kok kayak kenal ya? Apanya tuh? Di depan ya tadi ya? Oh iya di sana jadi saya. Pak Jarot ya? Betul. Wah. Jadi tadi saya jadi Jarot dulu. Jadi Jarot. Jarot itu ada singkatannya. Apa tuh? Jalinan asmara romansa oleh Tuhan. Sedap. Ya, gitu ya. Keren banget. Jadi tadi saya buka stand di sana tuh yang hitam-hitam. Kalau teman-teman tadi datang, kan ini banyak ya yang ibadah hari ini. Tapi tadi yang datang cuma 5 gitu ya, kenapa ya? Kenapa? Takutnya ditarif soalnya kayaknya. Oh enggak. Enggak ada. Gratis itu, jadi teman-teman nanti ibadah dari sini juga. Yang mau saya kasih kutipan-kutipan, boleh. Itu bukan ramalan ya, bukan tapi ramalan. Itu tips yang pokoknya gokil banget lah. Betul. Dari Mbah Jarot kita ya. Tadi ada yang datang, testimoni tadi ada yang datang ke stand saya itu, dia kayaknya kapok. Kapok ini apaan sih ya gitu. Tapi Cak, ini karena tema spesial, jadi kita langsung panggilkan saja karena pembicara hari ini itu spesial banget. Iya bener Betul, banget. Ya? Kita undang kita semua untuk bangkit berdiri ya, dulu yuk. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Karena kita pengen welcome, kita pengen hormati pastor yang bakal sharing buat kita hari ini. Oke, mari kita sambut Pastor Marsha dan Pastor Sinta. Berikan tepuk tangan yang meriah, saudara. Oke. Cakep banget nih ini, kasih Halo. mic-nya. Halo. Nah yang ini sibuk nih. Sibuk yang ini ya. Lagi bingung buka ini bagaimana ya. Buka apa nih? Cek. Oh gitu. Ya, Iya, apa-apa. iya, shalom. Gak butuh hikmat banget. Itu mic-nya Gen Z soalnya. Oh iya mic-nya Gen Z ya, Boleh silakan duduk lagi saudara. Iya. Hai guys. Silakan duduk untuk duduk. Pastor Marsha dan Pastor Sinta. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Marsha dan Pastor Sinta, kita mau main games dulu. Asik. Wah, seru nih. Gitu ya. Asik. Seru ya? Saya pikir langsung ya. Senang? Oh senang Wow. Asal gamesnya jangan bikin ribut ya. Iya. Enggak. Karena nggak cuma kalian yang main, tapi jemaat juga bakal main. Wah, seru. Siap. Sebelumnya dibawa nggak handphone-nya? Bawa dong. Oh dibawa. Ada Oh, di sini. SO boleh tolong? Oke, saya kita meminta ambilkan. kesediaan saudara semua untuk mengeluarkan handphonenya. Ya. Tolong diabaikan chat-chat yang ada di grup WhatsApp itu. Atau reaction Thank you, yang ada di Pastor Instagram itu. Duduk berdiri ini. Duduk aja. Nggak Duduk apa-apa. aja kalau pembicara duduk aja. Pakai HP boleh di scan. Kita akan main ya. Wis. Nih. Boleh di scan, kalau perlu code-nya juga ada tuh di bawah situ.
Apa? Kalau apa? Semua bisa? Oke. Aman? Bisa. Bisa. Jadi nanti bakal ada pertanyaan dan tinggal dijawab saja ya. Iya. Teman-teman. Tapi mungkin sekarang memang belum muncul karena itu semua aba-abanya ada di Mbah Jarot. Oh iya. Jalinan asmara romansa oleh Tuhan. Oke. Caca Douglas disingkat Cadas. Baru kepikir, biasa ya. Dadakan dong ya, oke. Boleh, lucu-lucu itu. Saya tuh suka kemana-mana ya, oke. Kesinta, oke. Dan sekarang kita mau main, teman-teman udah siapkan HP, udah scan semuanya. Ini Siap. bagus banget permainannya, langsung saja. Oh Oke. boleh di like dulu, oke. Kalian apa nih? Salah. Salah? Back dulu. Kok udah keluar tadi? Coba, di next. Di next. Ke pertanyaannya. Oh udah. Oh iya benar-benar. Oh iya langsung nih, isi. tolong Benar. dijawab. Kalian prefer punya pasangan yang apa? Pinter, cakep, atau cantik, kaya, atau wangi? Wah Ya. ini, Ini tuh quick count ternyata. ya quick count. Ini langsung Aduh. quick count. Kita Coba, bisa wah. langsung lihat. Yang pinter mendominasi nih. Coba kita lihat. Oh udah dipilih. Tadi pilih apa? Tapi pinter kalau bau Apa? susah ya. Pilih apa Ya udahlah. Aku pilih cakep dan cantik. Wih. Iya. Oke, Pilihnya iya cakep kalau dan cantik. pinter, cakep, cantik, kaya, wangi sih boleh juga ya kalau ada satu paket tuh ya. Iya. Pengennya sih gitu kan? Iya. Oh ya, bener ya. Coba. Wangi gak sih? Wangi. Oh, lengkap. Wangi, soalnya ada bapak kamu di situ. Oke ya. Pinter. Oke, ternyata teman-teman semua di sini memilih 110 tuh masih naik lagi tuh. Keren sekali. Memilih pasangan yang pinter tuh ya. Tuh, oke Bagus, sah ya. bagus. Ih, kalau kamu ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa, Cak? Ada, kalian senang diajak ngedate kemana? Restoran Aduh, mewah, sorry nih. alam, gereja, atau time zone? Yang gereja lumayan nih ya. Ya, yang tadi jangan lupa udah dipencet, klik submit ya. Diklik submit. Ya, habis klik submit. Ya, Betul. biar sah kelihatan quick count-nya. Resto mewah tuh kayak apa sih, Cak? Resto mewah tuh kayak kalau nggak salah ada resto namanya Lekoh ya. Oh, Di daerah atas itu. Lekoh itu termasuk sih. saya pikir itu alam dari Lekoh itu. Ya. Tuh. Oh, resto mewah. Kalau saya sih senangnya ke gereja bang. Kalau Caca biasanya kemana, Caca? Ke gereja. Ke gereja ya. Cuman nggak ada yang berani gandeng aja ke sini. Mungkin gereja lain. Enggak ada. Enggak ya. Kalau Kasinta kemana Kasinta? Apa? Kalau Pilihnya Kasinta kemana? apa? Kalau aku tuh anaknya sukanya diajak ke alam sih Oh sebenarnya. alam, Iya. cocok sih. Iya. Puncak atau? Dia mah air terjun, curug. Oh Curug ya. Seneng Curug. banget dia ke curug. Kalau Kamarsia? Saya ngopi di bawahnya. Kamu Jadi sukanya saya diajak di kemana? kafe. Jadi tadi aku di resto. mewah. Resto mewah. Oh, resto mewah ya. Karena nggak pernah soalnya. Pengen diajak ke sana, ya gitu. Iya ya. Bisa aja ya. Oke, pertanyaan ketiga lanjut. Kalian berencana menikah di usia berapa? Wow. Ini untuk yang single. Jadi Usia Kamarsia berapa Kasinta nih? jangan. Coba sekarang Bang Douglas deh yang jawab. Oh tapi gak apa-apa ya kalau berencana ya, yang udah menikah pun gak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Rencana awalnya kalau nggak kan. Rencana Oke awalnya nih. berapa sih? Kalau Bang Douglas umur berapa Bang? Saya udah di atas semua itu usianya. Gak apa-apa, ada 29 plus kok. Nggak masalah, nggak masalah. 29 lah saya lah. Wih, ternyata paling banyak 26 sampai 28 ya. Oke. Ini mah udah 34, kamu isinya 2, oh gak apa-apa ya. Rencana Tuhan yang menentukan. Masih muda itu, masih jomblo lagi, siapa tahu kan. Oke, pertanyaan berikutnya Cak. Oke, next kalian senang kalau pasangan kalian melakukan, wah Yeah. kecil banget nih. Coba kita lihat, mendengarkan cerita aku, menggandeng tangan saya ketika jalan bersama, membelikan hadiah. Terus apa itu yang keempat? Menghemat, Memuji hasil kerja. memuji hasil kerja. Sama pergi bersama pasangan. Ini nggak ada pilihan menyembah bareng ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Ah. Oh yang terakhir pergi bersama pasangan. Oh berarti quality time kayaknya ya. Bahasa kasihnya ya. Wah paling banyak nih. Udah disubmit kan? Udah disubmit kan? Submit. Wis. Pergi. Wih. Boleh di like ya.
Nggak perlu tap for the rose, itu beda ya. Oke, wah berarti paling besar quality time Bang. Oh quality time, Quality betul ya. time. Quality time. Oke selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Masih ini terakhir nih kalau Terakhir. nggak salah. Ketika saya galau soal percintaan ya. Saya cenderung apa? Party lah. Oh, nggak Langsung loncat dari tuh yang ketiga tuh. Itu tadi yang party nomor 1 lagi langsung tuh party ya. Party sambil berdoa gue. Menyendiri, ada yang berdoa. Ada yang Gak bisa ya? party sambil berdoa ya. Tuhan terima kasih. Aduh gitu. Boleh. Wis, keren nih. Kalau Kak Marsha biasanya ngapain? Berdoa. Oh berdoa ya. Karena cuma dia harapan kita satu-satunya. Iya, bisa ya. Bagus. Ini nih yang saya suka. Kak Sinta biasanya ngapain? Ini kan ceritanya sebelum menikah ya. Sebelum Waktu nikah. saya galau. Saya mah party. Oh gitu. Gitu. Tadi ini berdoa ini party gitu ya. Iya gitu. Keren Sebelum sih. menikah ya. Jujur. Gitu ya. Bagus. Disclaimer dulu tadi, disclaimer. Jadi untuk semua yang ada di sini 41 orang nanti menghadap Pastor Alvin dulu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Berdoa 69 menyendiri. Jadi ada juga nih Ca, orang-orang yang kalau galau tuh menyendiri. Iya. Gitu. Oh, Kalau Caca gitu. biasanya kalau galau ngapain? Saya party dong. Oh gitu Party ya. kan nggak selalu harus di Iya. tempat-tempat sana. Party kan having fun aja bisa kan. Iya. Oh, gitu? Iya. Saya nggak Party. tahu Partinya ajak papi kan? Betul. Betul, betul. Betul ya? Iya. Saya sama sih. Sama ya? Party juga. Salamin loh. Baru mau disalamin loh. Bukan kamarnya, enggak saya enggak berdoa dulu ya. Oke, itu aja teman-teman jadi hasil polling kita hari ini. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua. Yeah. Jadi teman-teman gak sendirilah kalau misalnya ada teman-teman yang suka, saya suka pasangan saya seperti ini. Ada juga nih teman saya yang kayak gitu. Iya betul. Dan Nah. kita jadi makin tahu ya ternyata jemaat di sini tuh kebiasaannya seperti apa. Betul. Kita curi datanya abis ini. Jangan dong ya. Oke mungkin tadi gamesnya udah dan kita mau dengerin firman Tuhan aja. Iya, Langsung betul. berikan tepuk tangan lagi untuk Pastor Sinta dan Dan Pastor Kak Marsha. Kita pamit ya. Terima kasih. Thank you. Pasangan cadas, luar biasa. Nggak nyangka CLCC punya pasangan cadas ya. Halo apa kabar semuanya? Selalu baik ya, baik ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang love life balance. Apa itu love life balance? Love life, kenapa sih? Oh dia nggak suka dengan gaya ngomong saya. Love life balance. Balance. Love life balance itu adalah, saya baru tahu, tadi saya Google soalnya, apa sih love life balance? Love life balance ternyata keseimbangan antara asmara dan juga kehidupan pribadi kita. Biar balance kayak gimana nih? Yang gak balance adalah ketika kita terlalu fokus sama pacaran, sama berpasangan, jam kuliah jadi hancur. Gara-gara berantem pagi-pagi, besoknya bolos kuliah. Habis itu tabungan juga hilang karena demi menyenangkan pasangannya. Pokoknya semua kehidupan pribadinya tidak terurusi, terbengkalai. Dan ternyata ini juga banyak terjadi ya di tengah-tengah kita. Jadi love life balance gimana caranya supaya kita bisa seimbang antara kehidupan asmara kita dan juga kehidupan pribadi kita. Dan yang pasti banyak sekali yang akan membuat kehidupan kita tuh nggak balance sebetulnya. Apa aja sih yang nggak balance itu? Nah sebenarnya kita udah rangkum jadi 4 sih. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya ini mungkin salah 4-nya gitu ya. Hal yang membuat hidup kita tuh nggak balance gitu. Yang pertama tuh manusia sukanya mengejar kepuasan, bener gak sih? Apa yang bikin kita tuh puas, yang bikin manusia tuh puas ke diri sendiri gitu. Nah sekarang juga manusia tuh kan gak tabu lagi kayak menunjukkan banyak hasrat dalam hidupnya. Hasrat kepengen kaya, hasrat flexing, pamer dan segala macamnya gitu. Punya banyak, mau punya tas ini, abis punya tas ini udah pengen punya yang lain. Nah itu gak akan pernah puas gitu sehingga kita tuh lupa sebenarnya sama hal-hal yang esensi dalam kehidupan kita. Apa sih yang sebenarnya kita tuh perlukan gitu. Nah biasanya semakin dikejar kepuasan itu biasanya kita semakin nggak balance hidupnya. Nah yang kedua urgency. Urgency tuh
apa sih? Urgency itu yang menurut kita ya, urgency yang menurut pandangan manusia. Biasanya dipengaruhi juga sama kayak budaya gitu. Misalnya budaya Asia itu dia tuh kalau umurnya Oh yang tadi tuh 26 sampai 28 iya, kan? 26 sampai 28 gitu. Pengennya Aku nikah. harus nikah gitu. Kayaknya normalnya budaya Asia itu umur segitu tuh harusnya nikah. Budaya Indonesia apalagi misalnya ya ke nikahan saudara yang udah nikah, tante-tante pada kamu kapan nikahnya kok belum gitu kan. Biasanya gitu tuh kalau ke nikahan atau ke acara keluarga atau tahun baru gitu. Nah Selalu itu biasa ditanyain selalu ya? ditanya, ayo kapan kamu nikah? Tuh Mungkin kayak kita si itu. bisa nanya Bang Douglas nanti. Iya, Ditanyain terus mana kan Bang kira-kira Douglas? kalau dia pulang kampung Bang Douglas kemana mana? gitu ya. Ya kan, nah itu tuh udah waktunya nikah gitu. Nah terus juga sebelum 30 harus, sebenarnya kalau sebelum 30 tuh harus sudah punya anak, nanti kalau enggak bla 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 gitu kan. Nah cenderung punya standar gitu sehingga ya tadi kita melupakan hal-hal yang esensi tadi gitu. Jadi kita kadang-kadang ngejar itu banget jadi nggak tahu latar belakangnya pasangan kayak gimana dan segala macam. Ya udah deh gue sama dia aja karena gue udah umur segini gitu. Karena aku udah umur segini udah deh urgent banget nih. Urgent banget. Jadi nggak betul. kenalin pasangan kita. Jadi ngotot banget gitu kayak harus kejar dia, harus kejar dia, harus kejar dia. Padahal kita juga belum tahu sebenarnya dia kayak apa gitu. Nah itu yang bikin kita sebenarnya nggak balance gitu dari dalam kehidupan kita juga. Nah yang ketiga setengah-setengah. Kenapa aku tulis setengah-setengah di sini? Stanky, Stanky, Bahasa Ibrani ya setengah-setengah. teman-teman ya. Stanky. Setengah-setengah tuh maksudnya apa? Kita tuh nggak bisa balance dengan apa yang kita jalanin hari-hari ini karena ya sometimes kita memilah-milah nih, pilih mana yang kita mau serahin ke Tuhan sama apa yang entar dulu diserahin ke Tuhan gitu. Misalnya pacarannya beda agama gitu. Tuhan, aku mau serahin kehidupan pekerjaanku. Aku mau serahin kehidupan keluargaku sama Tuhan. Tapi kalau untuk pacar yang beda agama ini ntar dulu nih Tuhan. Karena aku sayang banget sama dia, aku yakin aku bisa nih narik dia nih. Gitu kan kadang-kadang gitu. Jadi kayak setengah-setengah yang kita mau serahin ke Tuhan yang ada. Nanti kalau misalnya kita pacaran beda agama gitu ya. Atau pacaran yang gak benar dan segala macamnya. Kita tuh sampai di titik bisa kita tuh adaptasi justru bukan sama kebenaran firman Tuhan. Tapi justru adaptasi sama pacar kita gitu yang kebiasaan yang mungkin di luar firman Tuhan dan segala macamnya. Jadi kita bisa beradaptasi ke sana justru malah. Jadi bikin hidup kita tuh gak balance. Nah yang keempat, prioritas yang salah. Kita tidak memprioritaskan mana yang benar. Nah misalnya kalau lagi ngejar cewek nih satu cewek. Karena umur tadi udah 29 plus tadi kita seakan yang lain tuh gak penting. Yaudah deh yang penting gue kejar dulu gitu. Nah kadang juga kita lupa sebenarnya ada peran-peran di kita dalam di area keluarga, kita sebagai anak. Nah kita tuh bisa gitu kadang-kadang bela-belain keluar sama teman, keluar sama pacar gitu kan. Berjam-jam ketawa-ketawa tapi sometimes sampai rumah kita tutup kamar, nyalain headset, dengerin musik tanpa ngomong sama keluarga. Jadi kayak gak ada cinta gitu di situ, gak balance kehidupannya. Jadi ada beberapa hal yang bikin kita nggak balance dan manusia sangat bermasalah dengan nggak balance ini. Karena sering banget kita condong memprioritaskan sesuatu, memprioritaskan sesuatu sehingga membiarkan yang lain. Nah dalam kehidupan kita saya menyadari bahwa ada 5 aspek kehidupan kita yang kadang ini sering banget enggak balance. Apalagi kalau udah ada pasangan, ada professional life, ada family life, ada di situ social life, ada ministry life, atau spiritual life, dan juga ada private life. Dan waktu gua ngecek ternyata terkadang gua juga nggak balance di sini. Kadang ada satu condong ke family life ketika family life lagi butuh, dan kadang condong ke social life yang tadi Sinta bilang. Bahkan ada anak-anak di gereja yang kita dampingi, orang tuanya suka datang bilang, Marsha, dia gereja gak sih di tempat kamu? Oh iya om, iya tante. Oh gitu ya, pelayanan ya? Pelayanan tante. Tapi kok kalau di rumah kayak gak pelayanan ya? Kok kalau di rumah kayak berontak terus marah-marah? Baru saya panggil, jawabnya itu ketus banget. Wah ini berarti gak balance nih. Ada juga di dalam private life dan juga di dalam ministry life gak balance. Kebetulan saya orangnya teman-teman semua dan saya bertobat di sini. Private life itu tentang hubungan, tentang love kita sama Tuhan, love kita dalam berpasangan, dalam berpacaran. Nah ini juga gak balance. Kalau di ministry life, karena dilihat banyak orang nyanyinya,
Here I am to worship. Mukanya penuh dengan rintihan-rintihan tangisan. Seakan hadirat turun tercurah. Dan gigi geter-geter gitu ya saudara ya. Karena mungkin nyanyi here I am to bow down. Tapi di rumah saya akui dan jujur bahwa terkadang nangis juga gak ada. Dan lain juga gak ada dan lain sebagainya. Biasa aja gitu. Yang saya lakukan malah cuma gak serius gitu, ngantuk, gerok-gerok ketombe, lihat, dibuang, dan lain sebagainya. Tapi pas pelayanan, waduh Tuhan. Saya pernah pelayanan di dalam satu event besar ya. Luar semua bangsa-bangsa hadir. Tan bersaudara datang, Afghanistan, Coba praktekin dong, Uzbekistan. praktekin. Hah? Praktekin. Praktekin ya. Nanti aku jadi malu di sini. Kamu senang yang bikin aku malu ya. Jadi itu, wah itu seru banget. Nah itu beda antara ministry life sama private life, nggak balance. Waktu ministry life ketika penyembahan gitu, lagu udah mulai deep banget penyembahan, saya siram-siram pakai drum. Gitu ya. Dan akhirnya pas penyembahan saya lihat ada satu orang lagi singer. Ketika dia singer dia bisa here I am to worship. Dan ketika kamera ke depan muka dia, mukanya langsung auto berubah. Langsung khusus. Saya terinspirasi dengan itu. Boleh juga nih. Jadi ketika habis di penyembahan, saya taruh stick drum saya, saya angkat tangan di belakang drum. Haleluya. Deep banget kan kayaknya ya, saudara ya. Hari kedua, saya gak mau kalah lagi, ada ide baru. Stick drumnya saya taruh di drum. Habis itu saya berlutut di drum. Wah sangat gitu. Nah kayak gini nih, kameramen pasti, wah ada yang berlutut di belakang drum. Dia langsung Tapi mata saya bisa ngintip toh, ada layar sebelah kiri kanan toh. Pasti lihat, wih muka gue di situ tuh. Langsung, muka saya langsung berubah. Dan ketika hari terakhir biasanya hari dulu kan, hari pengutusan tuh, fire, water, earth semua dicurahin di situ. Nah ini pamungkas nih, yang saya lakukan adalah saya ambil stick drum saya bawa ke dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu Lion King? Minyannya. Mana sih? Lion King loh. Pas gue pikir norak banget ya gue yang lakuin itu ya. Tapi abis itu ada yang DM. Kamarsya, aku diberkati dengan permainan drum Kamarsya. Sepertinya Kamarsya deep banget sama Tuhan ya. Hubungannya dalam banget sama Tuhan. Dalam hati, yoi. Deep banget dong. Tapi akhirnya di situ justru Roh Kudus menegur. Benar kamu dekat sama saya. Nah, ternyata di private life yang gue lakukan adalah. Terima kasih kalau sudah baik dengan hari ini. Aku mau aktivitas. Itu bukan untuk saudaramu. Terima kasih. Amin. Langsung kerja. Pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih jaga rumah, jaga semuanya. Tuhan suruh jadi satpam. Dan akhirnya yakin. Sering baca. Kamu gimana? Siapin waktunya dan lain sebagainya. Dan ternyata saya lakukan itu hanya ketika ada di gereja-gereja saja. Tapi kalau di rumah malah males, baca Alkitab juga males. Bukannya lagi merenungkan sesuatu sehingga saya harus dapat sesuatu. Enggak, emang kalian males aja. Jadi di situ saya bilang, oh iya beda nggak balance di situ. Satu lagi yang nggak balance bisa juga terjadi sebaliknya, yaitu dari ministry life. Dan juga social life berbeda. Ini juga sering banget gak balance. Tapi di sini gak ada. Di CLCC semuanya balance semua. Haleluya. Ini gua pernah ya guys. Ini maaf ya, maaf. Sebelumnya maaf Pak Andi. Kan ini maaf ya. Teman-teman semua maaf. Gue pernah pelayanan di dalam sebuah retret. Dan di retret itu. Biasa kan saya suka tantang anak-anak muda kan. Yang sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan, maju ke depan. Dulu masih zamannya maju-maju tuh. Maju mereka, pada nangis semua. Kini aku berserah. Sampai saya pelukin satu-satu. Sampai dia nangis di sini. Ada pulau-pulau berjejer di sini baju saya saudara. Karena semua tangisan air mana juga saya gak tahu. Udah selesai, wah. Dalam hati pas masuk kamar, wah khotbah berhasil, puji Tuhan banyak yang bertobat. Lalu besoknya saya mau pulang, saya ada di tengah-tengah lorong. You know apa yang terjadi? Biasanya kalau retret ada olahraga pagi ya, ada sarapan ya. Dan yang terjadi adalah anak youth di
ujung sana kamarnya. Ketika dia telat, bro cepetan udah telat kita. Langsung dia bilang, maaf ya. Langsung bilang, tar dulu anjing. Tadi malam acara apa itu? Bahkan gue banyak sekali dengar anak-anak gereja yang, ya haleluya sih. Tapi belakangnya ujungnya sayur kok. Jing, jis. Di sini gak ada, di luar sana banyak. Iya. Ya enggak, ya terserah sih. Tapi ya menurut gue ya itu gak balance aja. Gak balance aja. Harusnya kalau balance-nya, ya itu balance-nya supaya diterima sama dunia kan. Karena biar dibilang asik kan sama dunia. Jadi gue jangjing jir gitu-gitu. Jadi fokusnya ke apa yang generasi sedang lakukan. Kalau dia balance-nya ke firman kan, ya ampun, aduh hosana. Wih, hosa. Rohani banget kan tuh. Iya. Nah, banyak hal-hal yang gak balance di situ. Waktu kita tahu kita tuh sering banget terkontaminasi, sering banget kadang waktu apa yang kita cintai lebih dari Tuhan membuat kita gak memperdulikan yang lain. Dan itu sering banget kita tahu bahwa kita pasti akan gak balance pada akhirnya. Jadi poinnya adalah kita perlu melihat apa motivasi kita untuk melakukan hal-hal dalam hidup kita tuh kepada siapa. Dan kalau motivasinya kepada hal-hal yang juga gak balance, kayak pacar, yang tadinya perhatian dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi habis itu udah jarang perhatian, dan kita gak balance, kitanya juga nanti akan perasaannya juga akan gak balance. Naik turun. Karena salah menaruh objek motivasi kita, salah naruh objek untuk apa yang jadi ngedrive kita untuk melakukan setiap hal-hal dalam kehidupan kita. Nah makanya seringkali manusia itu memisah-misahkan antara kehidupan professional life, family life, social life, spiritual life, ministry life, sama private life. Ini yang membuat kita seringkali nggak balance. So kita perlu sesuatu motivasi, kita perlu sesuatu untuk tujuan kita, sesuatu yang balance pastinya, sesuatu yang stabil. Ya sesuatu yang stabil yang pasti cuma Tuhan aja, setuju ya? Karena kalau bukan, ya siapa lagi? Nah, saudara, ada 2 pertanyaan yang perlu kita renungkan supaya gimana caranya hidup kita bisa stabil, untuk bisa balance antara semua ini. Antara personal, professional life, family life, social life, spiritual life, dan juga private life. Pertanyaan ini yang pertama adalah, who are we doing this for? Pada siapa kita lakuin ini? Untuk siapa kita lakuin ini? Kalau hanya untuk sesuatu hal yang gak balance juga, maka balance kita juga akan terombang-ambing tuh. Kita gak akan balance. So kita perlu sesuatu yang balance. Nah di Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga, ayat 23-nya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nanti kalau teman-teman baca ayat-ayat di antara 17 sampai 23 itu banyak sekali berbicara tentang hubungan suami istri, istri-istri, kamu harus tunduk, suami-suami, anak-anak, hamba-hamba, kamu harus taat, tuan-tuan, itu banyak sekali berbicara tentang hubungan. Tapi di Kolose ini sebetulnya Paulus sedang mau memberitahu bahwa jemaat di Kolose mereka harusnya bersyukur sama kebaikan Tuhan yang diberikan. Karena pada saat itu terjadi banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng. Sehingga Paulus bilang, kok kamu lupa sama kasih Tuhan, kasih Kristus. Yang sudah mengasihi kamu, memberikan kasih karunia buat kamu, memberikan anugerah. Kok kamu percaya sama ajaran-ajaran yang lain. Dia tulis surat kepada jemaat di Kolose. Dan akhirnya dia bilang, kamu harusnya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, di sini apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan kalau motivasi kita, kalau misalnya tujuannya adalah untuk Tuhan yang stabil. Saya percaya kasih Tuhan gak mungkin berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Apapun yang kita lakukanlah untuk Tuhan. Karena memang kita harus melihat Dia, memandang Dia, dan terus berharap sama Dia. Dan yang kedua adalah ini teman-teman.
Why are we doing this for? Kenapa kita lakuin ini? Dan di ayat sebelumnya, di Kolose 1 ayat 16, itu dia bilang bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita harusnya membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Segala sesuatunya itu dari Tuhan, oleh dia dan untuk dia. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya melihat bahwa ternyata apapun yang kita punya, itu sesungguhnya Tuhan yang berikan, Tuhan yang titip di dalam kehidupan kita. Kerjaan kita, pelayanan kita. Makanya sekarang aku suka rubah cara aku berdoa. Aku sering banget berdoa, Tuhan aku libatkan Engkau dalam pekerjaanku. Aku libatkan Engkau dalam pelayananku. Aku libatkan Engkau dalam bisnisku dan lain sebagainya. Tapi waktu kita mengerti bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia dan untuk dia. Dan kita tahu kita dipercayakan sama dia, it's a privilege dari Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita doanya beda. Jadi saya doanya sekarang, Tuhan terima kasih sudah libatkan saya dalam pelayanan ini. Terima kasih sudah libatkan saya dalam pekerjaan ini. Karena Tuhan yang melibatkan saudara dan saya untuk ambil bagian di dalam pelayanannya dia. Semuanya karena Tuhan saja. Waktu kita tahu hidup kita untuk kemuliaannya, makanya itu yang akan membuat kita bisa maksimal, bisa berusaha mengerjakan yang terbaik untuk setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Dan itu yang akan membuat stabil. Pai yang tadi ini memang agak sulit untuk kita atur kalau waktunya harus sama, Kak. Susah sekali untuk ngatur waktu di professional life, family life itu sangat susah. Tapi waktu kita tahu bahwa motivasi kita melakukan semua ini adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaannya Tuhan. Ini maka gak akan terbagi-bagi jadi 5 ini. Ini akan menjadi satu kesatuan yang namanya Yesus. Tuhan. Ujung-ujungnya buat dia. Jadi pie-nya gak ada 5. Sebetulnya box yang ada tuh cuma 1. Tapi professional life kita masukkan dalam box Yesus. Family life kita masukkan dalam box Yesus. Pelayanan kita masukkan dalam box Yesus. Our private life juga kita masukin ke dalam box Yesus. Bahkan pacaran life juga kita masukin dalam box Yesus. Sehingga meskipun waktunya berbeda-beda. Ada yang lebih kita kasih waktu lebih, ada yang enggak. Tapi apa yang kita lakukan maksimal. Karena untuk Tuhan. Enggak harus sama waktunya. Walaupun berbeda-beda waktunya, tapi yang kita lakukan dengan hati yang bilang bahwa Tuhan aku sudah dikasihi. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan. Karena hanya Yesus saja motivasi kita. Dan saya bertobat di sini teman-teman. Saya bertobat di sini. Karena seringkali karena motivasinya bukan Yesus tapi berhala-berhala yang ada di hati. Jadinya gak balance. Bahkan sama pasangan saya sendiri, sama Sinta. Sinta tuh sering marah sama saya. Bukan sering, pernah negor saya. Pernah. Dan saya bertobat. Iya pernah. Gak sering, saya yang sering. Saya yang salah. Saya selalu salah. Aku tahu kamu mau cerita yang mana. Aduh, saya pernah kalau sama anak rohani itu baiknya, haleluya. Kamar saya ini gimana? Wah ini gini ya. Kamu harusnya begini. Tapi aku lihat ya, kamu tuh kayaknya cocok kalau kamu buat bisnis ini deh. Karena kamu pintar di situ. Kamu bagus loh. Gini. Waktu dia tanya, dia sharing, konseling sama saya tuh sabar banget, baik banget. Tapi kalau istri saya yang nanya, baru nanya udah emosi. Udah marah. Bahkan saya pernah bilang sama dia, waktu dia akhirnya marah-marah sama saya. Kalau buat anak rohani saya bilang, kamu bagus banget, kamu wah pinter banget. Tapi buat istri saya ketika dia marah-marah, kamu nih gimana sih selalu gak gini. Udah deh, kamu jangan kayak Chihuahua. Chihuahua sudah. Iya betul, dia pernah ngomong gitu. Iya. Kenapa Chihuahua? Abis kan dia, istri saya kan mungil gitu lucu ya. Kalau dia marah, gitu, saya gak takut. Gitu. Jadi saya mau bilang, aduh saya tuh gak takut. Tapi saya juga akhirnya bertobat ketika dia bilang, kamu kalau sama anak rohani kamu aja, kamu baik. Tapi kalau sama aku kok emosian ya. Ya ternyata emang keluarga kami gak sempurna ya.
Tapi justru di situ waktu ada Kristus di situ, ada motivasi itu, ada Yesus yang tahu bahwa dia mengasihi saya terlebih dahulu. Sehingga saya bisa, oh iya ya, benar juga ya. Kenapa saya harus ledekin kamu Chihuahua ya? Kenapa gak Pitbull? Kenapa harus Chihuahua ya? Kenapa aku harus ngatain kamu seperti itu ya? Nah itu yang pada akhirnya kita kembali kepada Kristus selalu. Karena selalu kita gak balance, tapi Yesus selalu balance, selalu stabil dulu sekarang sampai selama-lamanya. So buat kami, love and life balance adalah seperti ini teman-teman. Love untuk Yesus saja. Karena waktu kita mencintai Kristus, maka di dalam kehidupan kita, in our life, untuk mengasihi sesama. Baik itu orang tua, teman sepekerjaan, maupun pacaran. Kita gak sampai bucin banget sama pacar kita. Jadi waktu kita tahu kalau love itu hanya untuk kepada Yesus saja. Dari kasih yang Yesus berikan buat kita, maka ketika dia sudah berikan itu kita bisa berikan kepada orang lain. Dan itu akan balance ke dalam life kita. Maka kita akan mengasihi mereka secara balance juga. Yang kita lakukan adalah sama, mengasihi orang tua, mengasihi pasangan hidup, mengasihi saudara-saudara, mengasihi gereja Tuhan juga. Maka itu semua pasti akan balance karena ujung-ujungnya karena kita mengasihi Tuhan Yesus saja. Dan saya percaya ketika semuanya menjadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Yang tadi itu menjadi Yesus saja, maka semuanya pasti akan maksimal. Karena saya percaya integritas itu muncul dari keintiman kita sama Tuhan. Maka yang kita lakukan semuanya Tuhan, this is for you. Aku mau lakuin yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Menurutku love life sih itu sih sayang ya. Bagaimana menurut kamu diam aja ngomong dong. Udah kan udah semua tadi ya. Iya. Udah sih itu aja sebenarnya. Jadi Iya, ya. begitu teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Oke. Sekali lagi tepuk tangannya, saudara, untuk Pastor Marsha dan Pastor Sinta. Thank you so Lebih much. cepat ya? Kenapa? Lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena pengen tanya jawab. Siapa tahu ada yang mirip-mirip sama saya gitu. Iya, Yang nggak betul. balance. Karena habis ini kita ada tanya jawab. Ya. Dan yang jawab tentu Kita. enggak dong. Saya yang nanya ya. Oh iya bisa. Gitu. Oke, kita langsung aja ya Pastor Marsha dan Pastor Sinta. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita sudah siapkan. Yes. Dan mungkin ada barcode yang bisa dimunculkan. Siapa tahu teman-teman mau bertanya boleh Oke. langsung di-scan. Ini anonimus jadi tenang saja. Gitu. Oke, kita kasih waktu juga kali ya buat mereka yang bertanya boleh diisi. Dan mungkin tadi ngobrol-ngobrol soal love life balance banyak yang saya dengar kita tuh berpikir love life balance itu balance secara rohani dan juga secara duniawi. Mungkin boleh start dari situ kali ya sambil kita nunggu Boleh. teman-teman kira-kira dari Pastor Marsha atau Pastor Sinta seperti apa sih menanggapi pernyataan itu? Buat saya tentang dunia rohani, dunia sekuler saya tuh karena saya musisi ya dulunya ya, Iya, sering betul. banget dengar ini musik sekuler, ini musik Wih. duniawi. Bahkan saya pernah jadi orang yang karena melayani di gereja dengar lagu rohani males, nggak kudus. Sedap. Iya. Sampai segitunya, sampai bokap gua heran, kamu kenapa? Lu kenapa nggak mau dengar lagu dunia? Nah, karena terkadang dikotomi itu ada, perbedaan antara sekuler dan rohani karena kita yang Ya. membeda-bedakannya sebetulnya. Tapi waktu kita lihat ayat yang tadi, kalau saya tadi, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatan kita, perkataan kita, perlakuan kita. Artinya udah nggak ada perbedaan antara dunia Yes. sekuler dan dunia rohani. Betul. Semua yang kita lakukan jadi rohani. Yes. Ya, Karena betul. semuanya untuk Tuhan. Jadi apapun mimbar teman-teman semua, karyawan kah, pilot kah, dokter kah, bukan hanya di gereja, semuanya jadi rohani buat Iya. Tuhan. Betul. Untuk Karena kalau kita beda-bedain gitu ya, oh ya ini dunia sekuler, ini dunia rohani. Sometimes di dunia sekuler tuh kita bisa jadi lebih gampang kompromi sama dosa sih. Gitu. Iya. Jadi kayak Iya, ada pemisah gitu, oh kalau di gereja ya gak boleh lakuin dosa, tapi kalau di luar oke lah gitu. Boleh, Jadi iya, gitu iya. sih. Yes. iya, benar Wow. begitu. Thank Dan nanti you. ada yang lebih condong, ada yang enggak. Jadi gak balance ya ujung-ujungnya. Jadi nggak balance. Iya. Jadi nanti ada yang membanding-bandingkan, kalau pendapatan di sekuler lebih gede daripada di pelayanan. Makanya sering banget, cuma pelayanan. Aku bahkan sering banget diundang, Kak Marsha yuk datang yuk, tolong main dong ini.
tapi sorry banget Kak, ini cuma pelayanan gitu. Kesannya pelayanan itu sesuatu yang Lebih rendah. rendah. Dan dunia kayak kerjaan sekuler itu justru sesuatu yang bisa lebih banyak lah kita nabungnya. Tapi saya belajar sesuatu harusnya itu kan jadi satu ya. Jadi waktu kita melayani juga pada hari Minggu di gereja itu tuh bukan karena kekurangan, tapi karena kita udah penuh. Karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan minggunya kita celebrate our God dengan kepenuhan, melayani dengan kepenuhan. Yes. Jadi aku rasa kalau dengan segala sesuatu itu jadi rohani, ya apapun yang kita lakukan, mau dapat, maksudnya kalau dari dunia profesionalnya kita dapat sesuatu yang buat kita full. Di gereja juga ketika nggak seperti dunia rohani, kita juga tahu bahwa Tuhan yang udah lakuin semua dalam hidup saya. Tuhan yang kasih saya kerjaan, Tuhan yang kasih saya bisnis, saya udah full dalam Tuhan. So saya mau melayani Tuhan dengan tidak hitung-hitungan. Yes, wow. Oke. Jadi habis ini kita bikin band bisa? Oh boleh, bisa. Saya bisa nge-rap. Hah, nge-rap? Ngerepotin. Wah. Terakhir sih saya ngerepotin. Wah, iya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan. Langsung yang ada paling atas apa tuh, Ca? Tadi ada 5 aspek hidup, pasangannya di bagian mana katanya? Boleh? Pasangannya itu di bagian private life kita, karena itu bicara tentang hubungan juga. Hubungan kita kepada Tuhan dan juga kepada pacar kita itu sebagai sesuatu yang private sebetulnya. Nah, aku rasa disitulah bagian pie-nya itu. Nah makanya terkadang private life kita juga gak sama juga ternyata sama di social life dan lain sebagainya. Ada juga orang yang di love life, di private life-nya itu kayaknya sayang banget sama pacarnya kan. Kayaknya kalau lagi malam-malam kamu udah mau bobo belum? Pakai selimut udah, aku udah mau bobo. Oh iya, kamu lagi apa? Ini juga udah habis bersihin makeup. Oh gitu, ya udah ya, aku ngantuk nih, pengen tidur. Pas dimatiin, ternyata dia udah pakai baju party untuk pergi dengan teman-temannya. Di sini nggak ada, di luar sana banyak ya. Dan ternyata nggak balance juga. Jadi love-nya itu di private life-nya. Oke, betul. Makanya sleep call ya kalau gitu ya. Sleep call ya. Gen Z ya, sleep call ya. Oke. Udah banyak triknya sekarang. Ada banyak triknya ya. Kita cari pertanyaan lagi atau gimana ini? Yang banyak likes-nya aja gitu ya. Boleh. Oke, ini yang kedua nih. Do you believe in second chances? Do you believe in second chances? Dalam apa dulu, kalau dalam Tuhan pasti selalu ada kesempatan baru buat kita untuk bertobat, untuk balik lagi sama Tuhan itu pasti ada. Cuman kalau dalam berpasangan gitu ya, misalnya ada second chance gak buat aku? Ya itu mah balik lagi sebenarnya ke pasangannya masing-masing gitu kan, mau kasih kesempatan atau enggak. Tapi kalau dalam Tuhan selalu ada chance buat kamu. Oke, betul sekali. Ya. Dari Kamarsya mau nambahin? Kayaknya itu udah bagus ya. Udah bagus ya. Iya, itu udah bagus. Nah kita lihat dulu why-nya kenapa kasih kesempatan kedua tuh. Kalau misalnya karena faktor bucin ya aduh jangan deh, udah mendingan gak usah deh. Karena dia udah selingkuh tapi habis itu dia berusaha minta maaf dan habis itu aku janji aku tidak akan melakukan lagi. Percaya dia pasti lakukan lagi. Dimaafin lagi. Ternyata kejadian lagi. Dimaafin lagi. Kejadian lagi. Iya tapi bener sih, aku soalnya punya mantan yang kayak gitu juga. Sama saya juga. Iya. Jadi kita undang guys, bener banget. Bener, jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya memang dia belum hidup dalam Tuhan gitu ya. Terus kita maafin dia berkali-kali gitu, second chance. Itu tuh kayak nggak akan berubah kalau belum kenal Tuhan banget gitu, kenal Tuhannya gitu. Karena kalau dia udah kenal Tuhan, dia tahu siapa Tuhannya, dia juga pasti bisa menghargai sebuah hubungan gitu kan. Jadi memang yang kasih kesempatan itu namanya menurut aku bukan baik atau mencintai atau menyayangi dengan apa gitu ya, tapi lebih ke bodoh sih. Aku mengakui aku dulu agak bodoh gitu, memberi kesempatan berkali-kali gitu ya untuk seseorang yang memang belum kenal Tuhan dan kayaknya ya jatuh dalam dosa lagi gitu. Oh iya bener. Udah mantannya Kasinta aja, mantannya Kamarsya nanti aja. Iya mantannya, iya. Soalnya kalau mantannya gak kelar nanti banyak. Oh iya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan bagus nih. Tadi kan Kamarsya juga cerita tentang ada yang pacaran beda agama. Kalau beda agama gimana jalannya? Apakah ada jalan
Satu Tuhan tapi beda pelajaran. Wow. Kalau Ada. beda agama gimana jalannya? Apa Gak nggak ada, Gak ada ya, emang nggak Kasinta ya? setuju. Gak ada. Nggak ada. Kecuali dia mau mengenal Tuhan dulu sebelum pacaran. Ya udah ini ya, Injili aja dulu gitu, baru pacaran. Jalannya buntu ya. Iya. Untuk, nah tapi aku Kalau Kak Marsha kalau gimana? di Efesus, kasih Efesus. Kristus adalah dasar hidup suami istri, kan kita pacaran buat apa sih? Sebetulnya kan untuk pernikahan ya. Iya. Nah pernikahan itu kan adalah sebuah gambaran dari Kristus dan jemaatnya. Iya. Gambaran Kristus dan jemaatnya. Ya kalau bukan Kristus Tuhannya, Betul. piye? Gitu. Gimana? Artinya kan nggak bisa kalau yang bukan Kristus. Iya. Nggak bisa yang nggak seiman sama Kristus. Karena tujuannya adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Kalau kita sama beda agama, gua yakin itu akan mulai menomorduakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan. Dan pada akhirnya lo harus beradaptasi dengan pasangan yang beda agama. Karena ujung-ujungnya kita yang harus adaptasi. Jadi nggak gereja, jadi apa, oh dia nggak gereja, yaudah aku nggak pelayanan, dia nggak bisa karena aku harus temenin dia. Lama-lama kita jauh dari Tuhan tuh. Karena itu udah step kita kayak menomorduakan Tuhan. Iya. Karena poin dari berpasangan adalah menjadi gambaran Kristus dan jemaatnya. Jadi kayaknya kalau beda agama nggak bisa untuk jadi gambaran Kristus dan jemaatnya, gua rasa gitu. Iya. Jadi nggak ada jalan lain, Oke. tinggalkan. Tinggalkan ya. Iya. Untuk tadi yang nanya dan likes-nya ada 7 tuh ya, tolong tinggalkan ya. Itu tadi ada. Cak boleh yang nomor berapa lagi Cak? Yang paling atas? Paling atas. Kita nggak boleh memandang uang, mamon tuh. Tapi kalau cari pasangan perlu lihat keuangannya, penting juga kan. Gimana biar bisa bedain kita, Gimana biar Kita bisa bisa. bedain mamon atau tidak. kita mamon? Kita mamon. Kita mamon. Oh bukan ya, bukan gitu ya. What's up mamon? What's up mamon? Pamen itu. Aduh gini. Iya pasti. Nggak bisa habis. Ya memang Oke. ini menangnya itu tipis ya. Tipis. Karena sesuatu bahwa Alkitab juga bilang bahwa kita nggak bisa mencintai dua Tuhan. Ya kalau nggak Tuhan, satu lagi mamon. Di situ nggak dibilang iblis, tapi mamon dia bilangin. Setan nirojim alias setan nirojim. Nah kita akan melihat bagaimana kok bisa bandingin antara Tuhan, apakah ini Tuhan, apakah ini nanti saya lebih cinta mamon. Nah ketika mamon atau uang itu udah jadi segalanya buat kita. Oke kalau udah jadi kita segalanya ya. udah jadi segalanya. Jadi apa yang kita lakukan kita bisa menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan mamon itu. Contoh misalnya berpasangan terus tiba-tiba kudu harus pacarnya nih berbeda gitu ya. Dan pas berbeda karena pengen duitnya dia disuruh pindah server, dia mau pindah server. Pokoknya menghalalkan segala cara untuk mamon ini. Atau juga pada ujung-ujungnya kalau yang seagama dan server gitu ya, kita juga bisa melihat tuh apakah uang udah mengendalikan kita. Uang itu nggak jahat sebetulnya, tapi kalau uang udah mulai mengendalikan kita, itu yang kita mulai cek nih. Jangan-jangan ini udah mulai mamon nih. Saya mau dia bukan karena pribadinya, tapi karena duitnya lumayan nih, sesuatu nih gitu. Akhirnya nggak ya jauh lah dari Tuhan. Iya. Berarti tadi uang tuh sebenarnya bukan jahat, Nggak jahat gitu ya. ya. Cuman Kita gimana perlu kita memandangnya dan Memandangnya, ya. balik lagi apa yang kita prioritaskan ya dalam mencari Ya. pasangan gitu ya. True. Oke, jadi itu ya untuk yang tadi nanya. Tadi saya lihat ada rumus matematika sih yang nanya ya. Tadi aku juga salvo. Gitu. Mau disuruh Salah jawab padahal. fokus. Dia balance gak sih yang nanya itu hidupnya? Balance ya kayaknya. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang paling atas gue sih dijawab. Karena itu udah dijawab tadi. Paling atas? Paling atas tuh udah dijawab pertama tadi Udah justru. tadi ya. Ya kan? Oh iya benar. Ya. Oke. Mungkin menurut dia kalau lagi habis pulang party sober jadi masuk hadirat lebih cepat. Kagak. Itu aduh ampun Tuhan, enggak itu enggak balance itu. Oke, saya akan pilih aja nih. Yang direstuin ortu dulu ya, boleh. Apa tuh? Tadi
apakah memperjuangkan hubungan yang gak direstuin ortu itu berarti kita memilih prioritas yang salah? Yang ketiga tuh Kak. Kak Sinta gimana Kak? Kalau aku pribadi, restu orang tua itu juga penting. Gitu. Oh penting, perlu, sangat Iya, perlu. karena kan kita lahir dari sebuah keluarga. Dan selama kita belum nikah, kita tuh masih jadi tanggung jawab mama papa kita, keluarga kita. Jadi ya kalau memang gak direstuin, memperjuangkannya mungkin melakukan yang terbaik aja dulu gitu. Maksudnya kayak membuktikan yang terbaik gitu. Sampai kalian gak direstuin, ya sebenarnya kalau aku tetap restu orang tua itu sangat-sangat penting dalam sebuah pernikahan sih gitu. Iya. Itu dilihat dari buahnya sih, bro. Lihat dari buahnya. Jadi kalau misalnya nggak direstui ya udah ya temenan dulu lah. Habis Iya. itu kalau bisa ya tunjukin kalau Tunjukin. dia adalah pasangan yang tidak seperti orang tua saya bayangkan. Betul. Karena memang wajar kalau orang tua tuh awal-awal mungkin nggak merestui itu wajar banget. Karena dia tuh pengen yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Iya. Dan Tuhan pun memberikan penolong-penolong sebetulnya untuk supaya kita nggak bucin. Karena di kejadian juga kan waktu tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Kita harus memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Itu sebetulnya bukan ngomongin tentang pasangan hidup aja. Kita mikirnya setelah ayat itu Tuhan lalu menciptakan Hawa. Tapi ternyata setelah ayat itu ayat 19-nya itu kejadian 2 ayat 18. Ayat 19-nya tuh itu nggak ngomong waktu Tuhan menciptakan Hawa. Ternyata Tuhan menciptakan Ada hewan, penolong-penolong tumbuhan lain ya. dan lain sebagainya. Dia menciptakan penolong-penolong yang lain. Nah setelah itu baru si Adam bilang, wah gua nggak nemu nih penolong yang sepadan nih dengan gue nih. Nah artinya kadang waktu kita belum dipertemukan, sebelum dipertemukan dengan pasangan kita, ketemu gitu ya. Tuhan kasih penolong-penolong buat kita untuk bisa ngeliat. Ya mungkin orang tua kita, teman-teman kita, gembala kita, siapapun itu supaya kita nggak jadi bucin pada akhirnya. Yes. Itu sih. Jadi orang tua juga wajar kalau nggak Iya. awal-awal nggak ngerestuin. Jadi ya berteman baik saja dulu sampai menunjukkan sisi pasangan kita yang calon pasangan kita ini sisi yang terbaik ke kedua orang tua Iya. kita gitu. Ya benar-benar. Oke. Karena selain melihat pasangannya tapi pasti ngelihat pribadi kitanya juga kan. Buahnya seperti apa yang tadi Pastor Marsha bilang. Iya. Kalau Iya. sama dia tuh jadi lebih baik atau Lebih baik malah atau menjauh. enggak. Iya. Iya, iya. Iya. That's true. Yes. Betul. Oke. Yang paling atas mungkin ya. Aku tanya, Kak gimana caranya bisa punya hubungan yang sehat dengan pasangan? Karena zaman sekarang banyak yang bisa bikin hubungan negatif jadi jauh dari Tuhan. Tuh. Iya. Gimana sih caranya nih Kak? Gitu. Tapi menurut saya harus punya pasangan dulu kan. Iya dong. Gak mungkin Ini kita. Iya siap-siap juga gitu. sih. Benar juga Benar kalau kan kamu ya? punya pasangan susah di jalan itu. Iya susah ya. Itu yang nomor satu. Yang keduanya Kamarsya gimana? Yang keduanya buat aku ya kita tuh harus utuh dulu, penuh dulu sama cintanya Tuhan. Kristus tuh harus cukup dalam setiap status kehidupan kita sebetulnya. Dalam singleness Ya. itu kita tuh harus penuh dulu. Karena kadang orang ngerasa jauh dari Tuhan karena buat dia pria itulah segalanya. Ya. Atau mungkin ada banyak alasannya, mungkin gara-gara tadi udah umur. Kalau 20 ke bawah wajar, kalau dibilang kok gak punya pacar kan wajar. 20 sampai 30 mulai ditanyain, ya itu batas kewajaran punya pacar. Itu kayak kalau steak itu dia di medium rare. Ya. Tapi kalau 30 sampai 40 kan udah mulai, waduh gimana nih, yang mana nih yang Iya. urgensi tadi. Itu mungkin udah ya medium well kali ya Medium steaknya ya. Tapi kalau udah 40 ke atas kan jadinya well done banget steaknya. Nah jadi buat gua waktu kita full bahwa kalau singleness itu it's okay loh, menikah nggak menikah juga nggak apa-apa karena Paulus bilang menikah dan nggak menikah itu adalah menikah dan nggak menikah atau single itu adalah sebuah karunia. Oh, oke. Jadi itu kadang kita pakai singleness itu sebagai single itu cuma transaksi ke pernikahan. Padahal nggak seperti itu. Singleness punya karunia sendiri, pernikahan juga punya karunia sendiri. Nah kita harus utuh di dalam itu dulu. Di dalam bahwa kita cukup, Kristus cukup buat saya. Sehingga nanti waktu kita udah utuh, kita melihat juga ada teman-teman yang ternyata utuh juga. Dia sama-sama datang kepada Tuhan itu, love-nya kan hanya Yesus saja. Ya. Maka aku percaya Injil tuh bisa bikin kita semakin selaras sama-sama gitu. Dan pasti gak bisa waktu dia tahu hidup dia
dipenuhi dengan Injil, maka dia pasti akan ngerasa nggak bisa kalau nggak sama Tuhan. Iya, aku setuju Nggak bisa banget. kalau tanpa Tadi Tuhan. soal yang kamu bilang utuh itu, memang kalau kita nggak utuh, menurut pengalaman aku, memang kalau kita tuh pacaran dan kita tuh dalam keadaan punya trauma masa lalu, terus kita nggak utuh, kita nggak tahu identitas kita seperti apa, ujung-ujungnya pacarannya pasti nggak bener deh gitu. Karena pengalamanku dulu itu bener-bener waktu aku sama Marsha pun, Marsha yang jadi kena dampaknya gitu loh, yang jadi kena imbasnya atas trauma-trauma masa lalu aku. Misalnya aku pacaran dulu diselingkuhin terus gitu kan, dihianatin terus. Lama-lama waktu aku pacaran sama dia, waktu aku belum siap dan ini bukan jadi contoh buat semua orang ya, karena hubungan kita pun ada salahnya gitu. Jadi waktu itu menurut aku harusnya aku tidak memulai hubungan dengan dia secepat itu. Tapi karena aku memulai hubungan dan dia jadi kena imbasnya. Apa imbasnya? Karena trauma masa lalu, aku nggak utuh, aku jadi protektif, aku jadi super clingy, jadi super marah-marah. Kalau dia kerja aku jadi ketakutan, nah dan segala macamnya. Jadi, nah itu makanya jadi nggak sehat kan. Tadi hubungan yang sehat tuh kayak apa sih? Setuju banget kalau kita tuh harus utuh dulu gitu. Ketemu Tuhan, kenal Tuhan dulu. Nah gimana sih caranya ya? Secara pribadi yang pasti. Yang kedua ya pasti kita harus dikelilingin sama orang-orang yang kenal Tuhan juga, bener nggak? Ya kalau enggak, surroundingsnya yang lama, ya kita pasti ke bawah lagi. Tapi kalau kita menceburkan diri sama orang-orang yang kenal Tuhan juga, ikut komsel, punya mentor, melibatkan diri gitu dalam sebuah kegiatan yang bisa membangun kita, itu sangat bisa membantu kita untuk menjadi utuh gitu. Oke, boleh berikan tepuk tangan saudara untuk Pastor Marsha dan Pastor Sinta karena itu adalah pertanyaan terakhir dan saya mewakili jemaat bersyukur. Terima kasih untuk Pastor Marsha, Pastor Sinta. Kalau di komen-komen itu menyala abangku, nah gitu ya. Kelas cap, top, apalagi sih ilmu padi ya gitu ya semua ya.